Nah, jadi kita juga perlu kesehatan jiwa ya, rileks. Di sini kita rileks fisik ya, dengan cara latihan otot progresif. Tarik nafas dalam, relaksasi otot progresif. Ini kita bisa lakukan. Jadi caranya kita bisa tarik nafas dalam ya, hembuskan dari tarik nafas, tahan sebentar ya, kemudian kita hembuskan dari mulut pelan-pelan ya, diulangi sampai 3 kali sehingga terdapat manfaat dari tarik nafas dalam ini. Itu yang bisa dilakukan. Selain tarik nafas dalam, juga kita bisa melakukan dengan relaksasi otot progresif ya Bu ya, karena atau Bapak Ibu kita bisa melakukan relaksasi otot progresif ya. Jadi di sini relaksasi otot progresifnya bisa dengan ambil posisinya. Ini tadi tarik nafas dalam sudah. Relaksasi otot progresifnya kita bisa dengan mata, dahi. Jadi dengan dari mata dan dahi, pipi, mulut, leher dan tengkuk, bahu serta tangan. Jadi kalau kita lihat latihan dari di pipi dikembungkan ya, tarik nafas dalam. Jadi pipinya dikembungkan, tahan sebentar, tiup pelan-pelan sampai pipinya kembali seperti semula ya. Jadi kalau kita bisa latihan di pipi, latihan terus selain pipinya dikembungkan, kita juga bisa melakukan latihan pipinya dikempotkan ya. Jadi tarik nafas dalam, pipinya dikempotkan, tahan sebentar, tiup pelan-pelan sampai pipi kembali seperti semula. Ulangi sampai 4 kali ya. Di sini bisa diulangi sampai 4 kali. Selanjutnya adalah relaksasi mulut ya. Jadi di sini kalau kita relaksasi mulut, tarik nafas dalam dari hidung ya, tahan sambil mulut mengucu. Jadi dilakukan itu, terus nanti dikeluarkan pelan-pelan ya. Jadi itu terus bisa juga kita dengan nyengir ya Bu ya. Jadi tarik nafas dalam tetap, terus kita bisa dengan nyengir. Jadi apa ya, supaya kitanya rileks untuk di daerah mulutnya ini. Oke, next. Nah, kita juga bisa latihan tengkuk ya Bu. Jadi kalau kita lihat kan kita pegel-pegel di sini ya, di daerah leher ini ya, terasa pegel. Jadi kita bisa dagu ditempelkan ke dada ya. Ini dagu ditempelkan ke dada, dilakukan sampai ke 4 kali ini, sehingga di tulang belakang ini terasa di leher belakang ini terasa tegang ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita bisa mengadahkan. Jadi kayak kita tengadahkan supaya nyaman. Jadi di sini kita otot-otot ini di punggung ini terasa rileks. Itu untuk yang latihan tengkuk ya. Lakukan selama 4 kali juga dan lakukan rutin ya Bu, Bapak selama 3 sampai 4 kali. Nah, latih bahu ya. Kalau latih bahu kita tarik nafas sambil mengangkat ini sampai menyentuh. Jadi di sini bahu kita sampai menyentuh ke telinga. Tahan sebentar. Nah, kemudian turunkan bahu lagi. Ulangi sampai 4 kali. Jadi tahan. Ulangi sampai 4 kali. Tahan. Oke, jadi dilakukan seperti itu. Evaluasi manfaatnya kalau misalnya kita lakukan itu bagaimana yang kita rasakan, apakah di tubuh kita sudah merasa enak. Selanjutnya adalah latihan kedua tangan ya. Jadi di kedua tangan ini kita tekuk ya, diletakkan di atas pangkuan ya. Jadi diletakkan di atas pangkuan, tarik nafas dalam ya, tahan sebentar lalu keluarkan nafas ya, sambil misalnya kita kencengkan, bisa kita kencengkan tangan-tangan kita ya. Terus kita juga bisa dorong ke
depan ya. Jadi latihannya itu bisa dari tangan, dan jangan lupa lakukan dan evaluasi manfaatnya setiap kita sudah melakukan hal tersebut. Lakukan ini juga rutin ya Bu Bapak. Nah, latihan tangan ini juga kalau ini, dan kita latihan untuk di perut, otot perut ya. Jadi kita bisa tarik nafas sambil membusungkan perut ya Bu, Bapak Ibu. Jadi perutnya kayak supaya kembung ya. Terus selanjutnya adalah kita kerut. Nah, jadi perutnya itu dikempeskan kembali ya. Ini juga dilakukan 4 kali. Jadi tahan perutnya, kembungkan perutnya, terus kempeskan kembali. Oh, mohon maaf nggak ada suaranya. Sekarang sudah terdengar suaranya belum? Jelas Bu Dia? Halo. Jelas. Nah, latih kempeskan kembali. Oke, sekarang kita Halo? Iya. Suaranya terdengar nggak Ibu? Jelas Bu. Lanjut ya. Lanjut. Kalau kita lakukan ke otot punggung ya. Jadi di sini tarik nafas dalam sambil membusungkan dan membungkukkan punggung ke belakang ya. Jadi sebentar kemudian, jadi kita punggung sini tekuk ya. Oke. Kemudian dikeluarkan lagi dan lakukan itu sampai 4 kali juga. Jadi kita lakukan sampai 4 kali, dan ini rutin Bu dilakukan, Bapak Ibu dilakukan pagi, siang, dan kita mau tidur ya. Jadi kita evaluasi manfaatnya. Kalau kita mau tidur, biasanya kita lakukan itu kita lebih rileks ya. Dan selanjutnya adalah kita latihan di bokong. Jadi seperti menjepit bokong kita. Jadi seperti kita menahan sesuatu ya Bu ya. Jadi kita menjepit kertas di daerah bokong ya, kayak mungkin kalau dulu kita seperti kita mau melahirkan ya. Jadi kita menjepit dan kita kendorkan lagi, jepit, kemudian tahan sebentar sambil mengendorkan, ulangi sampai 4 kali ya. Dan jangan lupa setiap saat kita evaluasi dari manfaat kita melakukan hal tersebut ya. Itu untuk latihan fisiknya ya Bu ya. Ya, jadi kita latihan otot. Jadi tadi dari mulut sampai ke ini, jadi dan kita juga sampai ke latihan ke otot ya. Jadi ke kaki. Jadi di sini kaki kita bisa tekankan. Jadi posisinya itu adalah kita duduk tegak, terus kita kaki kita dorong terus ke arah depan ya. Bisa ke arah depan, tapi jangan lupa sambil tarik nafas dalam dan kita mengendorkan kaki kita ya. Jadi setelah itu kita kencangkan, kita kendorkan kembali, kita kencangkan dan kita kendorkan kembali ya. Jadi telapak kaki ini jadi dijauhkan dari badan, terus ini. Itu untuk fisik. Nah, selanjutnya adalah kita tadi kalau kita ada fisik, kita bisa juga dengan latihan untuk emosi. Jadi ada namanya emosi positif ya. Ini contoh latihan pikiran positif ya. Teknik fokus pada 5 jari, stop berpikir ya, stop berpikir yang positif, stop berpikir, misalnya contohnya kita sudah memikirkan kehidupan sehari-hari yang ini, dan kita lakukan stop, bahwa kita sudahi pikiran-pikiran yang mengganggu kita, dan berpikir yang positif ya. Bisa dilakukan dengan afirmasi positif ya. Afirmasi positif itu contoh sederhananya, misalnya kita bisa melakukannya dengan saya baik-baik saja, keluarga saya baik-baik saja, ataupun dalam kondisi yang seperti ini kita akan semuanya baik-baik saja. Itu dalam latihan pikiran yang positif. Nah, kita berfokus pada 5 jari ya. Jadi di sini fokuskan pandangan, pikiran, dan ingat. Jadi kita misalnya contohnya kita pegang jari kita bayangkan bahwa diri kita sedang sehat ya. Kita bayangkan bahwa dalam kondisi ini saya sedang jadi di tubuh yang segar. Jadi di sini fokus 5 jari adalah dengan cara tubuh yang segar, orang-orang yang memperhatikan dan peduli dengan kita, pujian atau penghargaan ya. Pujian dan penghargaan itu yang pernah kita rasakan ya, terus tempat indah yang pernah kita kunjungi ini. Jadi kita bisa lakukan itu
Ya, lanjut Bu Dia. Ya, ini misalnya dengan yang kita bisa juga tadi tarik nafas dalam, pejamkan mata, kosongkan pikiran ya, pertemukan ibu jari ya, bayangkan waktu kita masih sehat ya, terus dibayangkan ya di sini, terus lanjut ke jari tengah, bayangkan pada saat kita mendapatkan kondisi berkumpul dengan teman-teman kita, keluarga kita, bayangkan terus ya, itu jadi dibayangkan pada saat kerja, pada saat kita lagi ketemu teman-teman, terus bayangkan saat suami atau istri kita memuji kita ya. Dan yang terakhir adalah dibayangkan pada saat kita sedang berada di dalam kondisi yang seperti di pantai, di pegunungan ya, itu yang kita bisa lakukan. Itu untuk latihan berfokus pada 5 jari. Nah, selanjutnya adalah latihan berpikir positif guna meningkatkan endorfin ya. Jadi kita di sini pikirkan pengalaman yang positif dengan diri, keluarga dan kelompok masyarakat ini ya. Jadi kita bisa pikirkan yang latihan berpikir positif ya. Misalnya pikirkan pengalaman yang positif tentang diri sendiri, keluarga atau kelompok masyarakat. Misalnya contohnya yang bisa kita pikirkan adalah misalnya, oh saya selama ini sudah sehat, selama ini saya baik-baik saja, keluarga saya baik-baik saja, teman-teman saya baik-baik saja ya. Kemudian dituliskan, lakukan afirmasi. Jadi pada saat ini kita bisa menggunakan afirmasi yang ada pada diri kita sendiri sehingga pikiran dipenuhi oleh pengalaman yang menyenangkan. Jadi mungkin di sini susun rencana dan tujuan yang positif yang mungkin dicapai dan ucapkan secara rutin. Jadi afirmasi positif itu bisa dilakukan seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah latihan mengendalikan pikiran negatif atau pikiran yang mengganggu ya. Salah satunya adalah satu pikiran yang sangat mengganggu. Misalnya contohnya tadi saya pagi dapat pasien, pikiran yang sangat mengganggu adalah dia harus WFH sementara di kantornya itu sudah harus masuk gitu loh. Jadi di situ sangat mengganggu pikirannya menurut dia. Jadi kita bisa alihkan dengan misalnya tarik nafas dalam, tutup mata dan kosongkan pikiran sampai rileks ya. Pikirkan yang negatif mengganggu, hitung sampai 3 sampai 3, 5, 7 ya. Setelah pada hitungan ke-7 stop ya. Kemudian tarik nafas kembali. Jangan lupa evaluasi pikiran yang muncul, seyogianya muncul pikiran positif lakukan 3 sampai 3 kali dalam sehari ya, bisa dilakukan misalnya pagi-pagi. Nah, ini selanjutnya adalah perilaku positif. Apa yang dikatakan perilaku positif adalah perilaku positif pada diri sendiri, perilaku positif pada keluarga, dan perilaku positif pada orang lain serta pada lingkungan ya. Selanjutnya adalah relasi positif ya. Kalau relasi positif ini memberikan salam ya. Jangan lupa kita berikan salam kepada teman kita, memberikan pujian, misalnya selamat pagi, hari ini terlihatnya Anda sangat cantik ya. Saya yakin kamu baik-baik saja gitu ya. Jadi itu kan sederhana yang bisa kita lakukan. Terus saling tolong menolong ya, berbagi hal yang positif. Jadi kalaupun kita berbagi di medsos itu, cobalah berbagi pikiran yang positif dan menghindari diskusi hal-hal yang negatif. Jadi di sini kalau ini kita jangan menggosip ya, terutama menggosip hal oh nanti COVID di sana meninggal atau apa, itu tidak. Kita jadi yang positif-positif aja. Ternyata pasien COVID banyak kok yang sehat. Jadi no gosip. Dan di sini adalah menyapa positif ya, salam. Selamat pagi, contohnya selamat pagi Bu Endang. Memberikan pujian, efek Endang tampak sehat sekali, serta memberikan harapan. Saya yakin Endang akan terus-menerus sehat. Nah, ini mengirimkan hal yang positif ya. Jadi di sini kita mencoba membagikan pengalaman yang menyenangkan. Contohnya, oh ini kemarin ada kasus yang pasien di ruangan sana, dia sehat-sehat terus kok ya. Dan kita bisa bagikan cerita yang lucu yang membuat tertawa. Jadi misalnya contohnya cerita-cerita yang menarik yang bisa kita buat tertawa.
Berbagi nyanyian tarian yang membuat gembira ya. Jadi kita bisa membuat gembira, misalnya contohnya video-video yang lucu itu bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah spiritual yang positif. Spiritual yang positif tentunya kita semuanya bisa berdoa untuk diri sendiri dan keluarga, berdoa untuk masyarakat, dan berdoa untuk tenaga kesehatan. Jadi kita setiap pagi berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk masyarakat Indonesia, dan berdoa untuk tim kesehatan dan pemerintah. Dan jangan lupa berdoa bersama di rumah ya. Bisa kalau misalnya kita sekarang dengan new normal ini sudah mulai dibuka, itu pun kita harus mengikuti dengan protokol kesehatan ya. Nah, ini